Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membedah makalah berjudul Tinjauan Fikih Kontemporer terhadap Transaksi Digital Syariah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Yahiru Rahmaziha SHUM MPDI. Perkenalkan, saya Robah Ma'im Afandi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran, Lamongan. Langsung saja saya mulai dari latar belakang. Memasuki bagian latar belakang, saat ini transaksi digital banking nasional melonjak tajam, menembus lebih dari 5,5 miliar transaksi per tahun. Hal ini menjadi tantangan zaman dengan munculnya e-wallet, pay later, hingga kripto yang membutuhkan batasan hukum Islam yang tegas dan adaptif. Prinsip dasarnya, teknologi hadir untuk memberi kemudahan, namun semua transaksi wajib bebas dari unsur riba, gharar masyir, penipuan, dan kezaliman. Di rumusan masalah ini ada 4 hal utama yang akan saya jawab dalam pembahasan kali ini. Pertama, apa pengertian dan dasar hukum transaksi digital syariah? Kedua, apa saja bentuk-bentuk transaksi digital syariah serta analisis struktur akadnya. Ketiga, bagaimana tinjauan fikih kontemporer dan pandangan ulama terhadap transaksi digital syariah. Dan yang keempat, bagaimana analisis fikih kontemporer terhadap problematika transaksi digital syariah. Pada pengertian dan dasar hukum transaksi digital syariah adalah pertukaran barang atau jasa melalui media elektronik yang tetap mematuhi prinsip Islam. Dasar hukumnya kuat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, serta surat An-Nisa ayat 29 tentang asas suka sama suka. Kaidah fikih juga menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi media digital hanyalah instrumen perantara. Dari bentuk-bentuk transaksi digital syariah dan analisis struktur akadnya, analisis struktur akad atau bagian 1. Jual beli online. Akad bai al-murabbahah atau jual beli dengan penegasan untung atau akad salam atau pesanan. Catatan kritis, spesifikasi barang harus jelas di awal untuk memangkas risiko cacat informasi. 2. Mobile banking syariah, akad wakalah atau pendelegasian wewenang. Catatan kritis, bank bertindak sebagai agen nasabah untuk transfer atau bayar tagihan secara transparan. Analisis struktur akad atau bagian 2. 3. Dompet digital syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 116, akad yang dipakai adalah wadi'ah, yad damanah atau qard. Aturannya, platform dilarang memberikan bunga dan tidak boleh memutar uang di sektor non-halal. 4. Vintage P2P lending syariah. Akad utama mudharabah atau musyarakah atau bagian hasil bisnis antara pemilik dana dan penerima pembiayaan. Akad platform wakalah bil ujrah atau platform hanya boleh mengambil upah flat atas penyediaan sistem bukan bunga. Ditinjau fikih kontemporer dan keabsahan akad ini, bagaimana dengan keabsahan ijab qabul digital? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kesepakatan lewat tulisan atau sinyal elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan lisan. Jadi menekan tombol klik, konfirmasi, PIN atau OTP atau digital signature dinilai sebagai perwujudan kesepakatan yang sah, namun sistem digital ini dilarang jika memicu manipulasi informasi. Selanjutnya, problematika dan solusi fikih kontemporer. 1. Gharar atau ketidakjelasan terjadi akibat fake review atau manipulasi ulasan produk. Solusi, penerapan qiyar al-ruyah untuk melindungi hak konsumen. 2. Riba atau pay later konvensional. Adanya sistem bunga flat dan denda akumulatif atau riba al-jahiliyah. Solusi, mengubah denda menjadi biaya jasa atau ujrah real atau dialihkan ke dana sosial qardul hasan. 3. Aset kripto. Mayoritas ulama MUI dan mufti Mesir mengharamkan kripto sebagai alat tukar karena volatilitas ekstrim, syarat judi, spekulatif atau maisir, dan tanpa penjamin resmi negara. 4. Penipuan dan perlindungan konsumen. Maraknya toko online palsu dan kebocoran data pribadi mencederai prinsip amanah dalam muamalah. 5. Solusi fikih melalui fatwa DSN MUI nomor 116 dan 117. Sistem bunga dan denda ribawi direformasi
menjadi sistem biaya jasa atau ujroh real agar transaksi digital menjadi aman, adil, dan membawa maslahat bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, 1. Transaksi digital syariah hukum asalnya adalah boleh atau ibahah sepanjang substansi akadnya terpenuhi dan terhindar dari zat yang dilarang syariat. 2. Transaksi seperti e-commerce, mobile banking, e-wallet, dan fintech dioperasikan dengan konversi akad muamal yang spesifik seperti murabahah, salam, wadihah, qard, dan ijarah. 3. Tinjauan fikih kontemporer seperti pandangan Syekh Wahab Al-Zuhaili mengakui klik otomatis atau digital signature sebagai bentuk manifestasi ijab kabul yang sah dan mengikat. Dan yang keempat, problematika pay later dan cryptocurrency diselesaikan melalui fatwa DSN MUI dengan mengeliminasi bunga menjadi biaya jasa atau ujrah, melarang denda akumulatif dijadikan profit korporasi, serta melarang investasi tanpa aset penjamin. Terima kasih, sekian dari saya. Syukron, sumassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.